Kira-kira ada tips gak sih untuk pengusaha-pengusaha lain yang baru mau menjadi pengusaha juga atau yang sedang merintis usahanya dari bawah? Kalau yang baru sih setiap punya ide, coba matangin dulu. Terima kasih, tepuk tangan ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan menjadi dampak baik bagi orang-orang sekitar ya. Senang banget nih hari ini aku Brenda Kwan yang akan menemani Anda selama video ini berjalan. Dan pastinya hari ini seperti biasa di Cerita Joni kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan pelaku usaha kecil menengah atau UKM. Dan pastinya juga kita di sini akan mendengarkan berbagai informasi yang inspirasinya itu sangat luar biasa sekali. Bagaimana perjalanannya dari awal membuka usaha tersebut dan berjalan hingga hari ini. Dan tentunya hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat kece badai. Ini dia Mbak Emi. Hai. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik. Baik pastinya ya. Oh iya, kita kayaknya harus ingetin juga nih untuk Sobat Joni yang ada di rumah, dimana hari ini kita juga telah menerapkan standar protokol kesehatan selama kita syuting ya. Jadi semoga dengan berbagai peraturan yang kita terapkan pada hari ini dapat mengurangi tingginya pasien yang mendapatkan ataupun terpapar penyakit COVID-19. Amin. Mbak, aku tuh ya dari awal pas lagi di display di sini, aku tuh sudah sangat jatuh cinta. Ya kan, ini beneran bikin sendiri, Mbak? Iya dong, bikin sendiri. Seriusin? Ini bagus banget. Jadi ini pouch, terus ini juga pouch ya? Yang ini tas. Oh. Yang ini pouch. Oh gitu. Mohon maaf ya, aku mah perempuan cuman casingnya doang ya kan, pakainya cuman ransel gitu ya. Jadi ini tas, mungkin tas lempang gitu ya. Terus ini adalah pouch. Oke. Ini bener-bener handmade 100%. Yes. Dari Mbak Emi sendiri ya. Mbak, boleh nggak sih sharing ke kita semua hari ini kira-kira apa sih yang membuat Mbak itu dan juga menginspirasi Mbak untuk dapat membangun, mendirikan dan menjalani usaha ini? Karena dari awal tuh saya juga suka tas, karena suka terus jadinya lama-lama belajar jadi tahu. Nah, akhirnya sampai sekarang deh. Oke, jadi tuh memang dari awalnya merupakan hobi terlebih dahulu ya, hobi ngeliatin tas, apalagi perempuan kan suka tuh yang cantik-cantik. Akhirnya berbesitlah ide tersebut, jadi membuat usaha yaitu membuat tas-tas lucu ini gitu ya, tas lucu, tas cantik gitu ya kan. Nah, terus kira-kira kalau aku boleh tahu nih sejarahnya usaha ini dilahirkan pada tahun berapa sih? Awal fokusnya tahun 2018, terus tapi beli mesin jahitnya dari tahun 2017. Mulai bikin souvenir kecil. Nah, itu baru mulai dari tahun 2018. Nah, sampai sekarang deh tuh akhirnya resign kerja dan fokus di sini. Oh, jadi sebelumnya memang bekerja terlebih dahulu sambil gitu ya? Kerja sambil bikin ini. Sebelumnya berarti bikin souvenir lucu dulu gitu ya? Bikin souvenir juga. Itu sebenarnya tadinya tuh saya karena ada komunitas yang ulang tahun ya. Saya ikut komunitas menyusui di Tangerang Selatan. Karena lagi mau ulang tahun, akhirnya saya sponsorin nih. Pouch-pouch lucu kecil gitu, itu untuk di goodie bagnya itu di Titan Center. Nah, sampai sekarang deh itu jadinya, jadi ada yang pesen dari situ, ada yang dari mana gitu lah pokoknya. Oke, dan sebenarnya cerita dari Mbak Emi ini menarik loh, dimana awalnya Mbak Emi merupakan seorang karyawan. Yes. Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha. Itu pasti struggle-nya banyak banget dong Mbak Emi, ya kan? Yang ibarat kata kita dapat pendapatan tetap gitu ya per bulan, dan akhirnya kita memutuskan untuk udah mau resign aja dulu, mau buka usaha sendiri. Itu sebenarnya awalnya kenapa bisa terbesit akhirnya aku mau resign gitu loh? Kantor yang lama itu memang sudah tidak kondusif. Apakah usahanya, bukan usahanya. Ya selain usahanya juga suasana sudah tidak nyaman buat kesejahteraan karyawannya ya. Ya sedikit banyak tentang itu juga. Dan saya udah lama banget, udah mentok, udah 10 tahun di sana. Saya merasa udah mentok lah, semua ilmunya saya udah dapet gitu. Karena ini juga lebih passion saya juga lebih ke sini.
Terus saya ngerasa, oh pas lagi pameran tuh, oh kayak begini, bazar tuh kayak gini, oh jualan barang jadi tuh kayak gini, handmade seperti ini. Akhirnya lebih yang, oh yaudah deh, ya aku mau resign aja, aku mau fokus di sini gitu. Ngomong sama suami juga. Dan pastinya suami dukung ya. Yang paling penting adalah ada dukungan dari partner ataupun suami kita gitu. Benar. Aku benar-benar mendapatkan satu inspirasi lagi nih dari Mbak Emi, di mana Mbak Emi berani untuk mengambil keputusan. Mbak Emi resign dan akhirnya berani gitu loh untuk membuka usahanya sendiri. Ya pastinya juga didukung dengan Pak suami tercinta. Terima kasih Pak suaminya Mbak Emi. Aku mengucapkan terima kasih dulu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau aku ngeliat dari mata langsung, pastinya aku bisa lihat nih untuk produk-produknya sendiri nih. Aduh, keren banget, luar biasa ya. Aku sampai kayak, ih, gemes banget. Tahu nggak sih? Tapi ada nggak sih kelebihan lainnya dibanding produk-produk lain atau produk-produk tas handmade lainnya gitu loh? Saya lebih suka yang jahit tindas kayak gini, I see. karena otomatis itu akan membuat dia lebih kuat dan lebih tahan lama. Terus pemilihan bahannya, kalau misalnya customer misalnya mau minta nih, Mbak Em, ini dong agak digedein dikit yang model ini gitu. Misalnya dia minta yang speedy bag gitu, misalnya speedy bag, minta yang agak gedean sedikit. Nah itu saya bisa bikinin agak lebih gede dikit. Nanti di mana bagaimananya, atau misalnya di bagian yang handle-nya nggak mau yang panjang-panjang, mau yang jinjing doang, itu bisa di custom lah ceritanya. I kalau see. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau dari Mbak Emi sendiri, aku pikir hanya jual tas jadi. Ternyata ada customnya juga Bisa seperti itu custom. ya. Oh oke. Nah kalau seandainya kalau customnya itu bisa berapa lama nih jadinya? Tergantung dari PO yang sudah masuk dulu. Oke. Rata-rata sih kalau misalnya PO-nya standar sih sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Itu dengan PO berapa piece? Saya sih nggak terlalu banyak ya, kalau misalnya handmade itu saya paling ngerjainnya cuma 2-3 ya. I see. Tapi kalau misalnya sudah banyak, misalnya sudah antrian sudah banyak nih, saya sudah masuk ke antrian ke 10 gitu misalnya, atau ke 11. Nah itu nanti saya udah close dulu orderannya nih. Minggu ini sudah close order, nanti minggu depan baru mulai lagi gitu. Mbak, aku mau tanya dong, tadi kan Mbak udah ngomong di mana Mbak ini ada toko offline dan juga toko online. Sedangkan kalau misalnya toko online itu yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha yaitu kita mengirimkan produk-produk tersebut dong. Kira-kira ada kendala nggak sih mengenai pengiriman tersebut? Saya kan kalau kirim pakai kardus ya. Itu tuh sampai customer penyok. Makanya kalau misalnya saya sarankan ke teman-teman kalau misalnya belanja pakai JNE aja ya gitu. Maksudnya walaupun mahal dikit tapi aman. Tuh si barangnya yang dipesan tuh pasti aman gitu loh. Jadi ya saya sekarang lebih mempercayakan ke JNE gitu kok, daripada penyok-penyok ya kan, barangnya nanti sampai sana jadinya belum tentu lebih bagus jadinya kan, ya udah gitu lagi. Tapi biasa ada kayak komplain nggak sih, kayak contohnya, aduh ini lama banget nyampenya segala macem. Ada. Jadi ada teman yang tinggal di Tidore. Suaminya itu kan suka dinas ke Jakarta. Jadi kalau misalnya dia bilang hari Jumat suamiku udah take off nih gitu kan ke Tidore, berarti hari Kamis harus udah sampai barangnya. Nah berarti hari Rabu saya harus udah kirim. Daripada saya spekulasi pakai yang reguler itu atau pakai yang paket pengiriman lain nanti besok belum tentu sampai, jadi saya pakai Yes. Oke, yes. Jadi benar-benar yang hari ini kirim ya besok sampai. Iya benar banget sih, karena aku pun pernah merasakan ya. Waktu kemarin pandemi, aku kan freelancer boleh dibilang. Nah, aku tuh juga buka usaha gitu loh, buka usaha bomboloni kek, terus juga ngirimin herbal drink dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tuh aku juga menggunakan JNE. Apalagi paket Yes-nya itu benar-benar yakin esok sampai, benar-benar besok nyampenya. Yes, mau sampai ke ujung manapun nyampe gitu loh. Dan juga yang paling aku suka dibanding dengan PT pengiriman lainnya, kalau JNE itu benar-benar memperlakukan paket-paket kita tuh yang nggak sembarangan, jadi tuh nggak ada yang penyok dan lain-lain sebagainya. Ini aku merasakan pas lagi kemarin aku pakai seperti itu gitu dan nyampe ke customer. Bener banget ya, jadi customer tuh nggak ada tuh yang komplain mengenai pengiriman kayak, ih kok produknya begini ya jadi penyok segala macam, nggak ya kan, aman pokoknya. Nah ngomong-ngomong nih Mbak Emi, aku juga mau tanya nih, sebelumnya udah tahu belum sih mengenai GLC? Apa tuh JLC? Belum tahu. Nah pas banget kalau gitu, aku bakalan ngejelasin apa sih itu GLC untuk Mbak Emi dan juga Sobat Joni yang ada di rumah ya.
Di mana GLC ini merupakan singkatan dari JNE Loyalty Card, merupakan sebuah program keanggotaan khusus untuk Anda yang melakukan transaksi minimal 25.000 itu bisa mendapatkan 1 poin, dan poin itu apabila diakumulasikan bisa loh ditukar dengan merchandise menarik. Dan selanjutnya juga yang paling keren yaitu ada customer service-nya nih Mbak Emi. Betul banget, customer service-nya ini selama 24 jam. Jadi kalau misalnya jam 3 subuh kita telepon halo, langsung diangkat, ada yang angkat beneran. Tapi ingat ya, jam 3 subuh bukan untuk curhat ataupun menyalurkan anxiety, enggak. Ini benar-benar hanya khusus untuk menangani keluhan pengiriman Anda. Keren banget kan Mbak Emi? Banget. Berarti kalau misalnya kita tanya nih, paket saya nyangkut nih di ini Mbak Emi, misalnya nyangkut di mana gitu misalnya. Itu kita bisa telepon langsung untuk tanya ya. Bisa banget. Ih, asiknya luar biasa. Mau tahu nggak gimana cara daftarnya? Gimana sih caranya? Gampang banget. Nah, di sini di bawah ini ada website ya, di mana websitenya yaitu glc.jna.co.id. Langsung aja diketik di website ataupun di browser Anda dan langsung saja tuh ikutin prosedurnya dan langkah-langkahnya gimana cara untuk menjadi member dari GLC. Dan tentunya juga nih, kira-kira kalau dari Mbak Emi sendiri untuk harapan kedepannya melalui usaha ini tuh apa sih Mbak? Tentu saja kalau harapan ke depan itu ya lebih sukses lagi, omsetnya lebih meningkat, kapasitasnya juga lebih baik, etos kerja juga lebih baik, bisa dapat partner, memperluas usaha, memperbanyak pokoknya macem-macem lah. Pengennya yang ya oke-oke lah supaya sukses lah dunia akhirat lah ya. Amin, amin, amin. Itu mah pasti ya, selama kita berusaha, selama kita memiliki tujuan dan juga maksud baik, itu pasti akan didengar kok sama yang di atas. Amin, 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 amin. Nah, kira-kira nih Mbak, pastinya kalau dari usaha sendiri kan ada dong up and down-nya, naik turunnya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Kira-kira ada tips gak sih untuk pengusaha-pengusaha lain yang baru mau menjadi pengusaha juga atau yang sedang merintis usahanya dari bawah? Kalau yang baru sih setiap punya ide, coba matangin dulu. Tapi matanginnya jangan lama-lama, terus langsung dimulai. Misal kepengen kayak Brenda tadi mau bikin bombolondinya, dibikin, dimatengin resepnya, terus dimatengin konsep pemasarannya, langsung jalanin, jangan lama-lama. Pokoknya kita jangan sampai kalah start dari orang lain. Kalau punya ide langsung jalanin gitu aja. Baik. Aku ya. Jadi jangan terlalu banyak kayak overthinking dulu ya, jalani aja dulu seperti itu. Benar. Dimulai, pokoknya harus dimulai. Wow, keren banget Mbak Emi. Aku tuh ya ngobrol sama Mbak Emi nggak cuma jadi host aja. Sejujurnya nih, jujur li, aku juga dapat banyak sekali inspirasi loh dari Mbak Emi. Beneran. Nah, terima kasih banget ya udah ngobrol-ngobrol sama aku hari ini dan juga Sobat Joni yang ada di rumah. Tapi nih Mbak Emi, aku sebenarnya penasaran deh, boleh nggak sih aku pengen ngeliat proses pembuatan dari tas-tas cantik ataupun pouch lucu ini? Wah, boleh banget. Boleh banget nih, Boleh aku banget. boleh main ke studionya? Ayo. Kalau gitu ayo langsung aja Sobat Joni, kita langsung serbu studio dari Mbak Emi. Nah, sekarang kita udah ada di workshopnya Mbak Emi. Betul. Tuh. Nah, kita bakalan ngeliat-ngeliat juga di sini ada apa aja sih. Tapi sebelumnya aku pengen banget dong diajarin bikin satu tas yang polanya tuh simple dimple puppet tapi tetap kelihatannya tuh ciamik dan juga menarik. Boleh yuk? Terima kasih. Kalau gitu langsung aja yuk, cus. Kita mau bikin tas yang ini yang simple ya. Jadi tasnya nanti polanya seperti ini Mbak Brenda. Ini gampang banget nih, ntar tinggal di garis aja pakai pulpen. Nanti terus kita tinggal potong. Oke, jadi ini kita garisin aja begini ya. Iya betul, ini tinggal ikutin aja sesuai polanya. Oke. Nah, nanti ini begitu digunting mengikuti juga? Mengikuti si garis atau bakalan ada sedikit Enggak, jarak? ini udah include seam allowance-nya. Oh, I see. Ih, beda ya kalau misalnya udah paham ya. Aku mah nggak ngerti. Aku pikir tuh harus kayak ada seam allowance-nya dulu, 3 lah, 2 lah, apose itu kan. Oh, ternyata harus ada seam allowance, lalala. Tergantung. Pola ini sangat, seriusan ya? Tergantung polanya. Oh, I see. Terus tergantung kita juga kreativitasnya. Kalau misalnya kita mau lebihin, boleh aja nggak masalah. Nggak apa? Pasti nanti hasilnya akan lebih besar aja, gitu aja bedanya. Oh gitu. Tapi kalau yang ini memang sesuai dengan... Memang sesuai, nanti hasilnya kayak gini. Oh iya benar, udah ada seam allowance-nya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Tada. Touch. Abis itu sekarang tinggal langsung
Potong. Baiklah, mari kita potong. Tapi ini aku agak-agak sedikit bongkok ya, soalnya aku ada silinder. Biar simetris. Yes. Sebelah lagi, guys. Gak ada tangannya ya, Mbak? Enggak, aku ngeri. Dan kita sudah punya 2 nih. Aku yang gunting. Nah, terus ini kalau udah selesai digunting kayak gini, ini kita harus ngapain lagi sih Mbak Emi? Ini nanti dari sini kita jahit, di sininya kita cubit, di sininya 2 cm, ke sini 3 cm, terus kita jahit. Nah, hasilnya nanti kayak gini. Ini jadi ketekuk begini, ini ketekuk begini. Tuh. Nanti dipotong ininya ya jadinya. Ya, ini harus dipotong karena nanti pas lagi menjahitnya nanti supaya nggak terpusat di satu sisi jadi begini. Oke, jadi nggak ngegumpel hasilnya. Jadi nggak bulky. Mm. Nah, begini hasilnya. Oh, bukan saya yang jahit. Tapi ini bagus banget ya. Tapi ngomong-ngomong, abis ini diapain lagi? Abis ini kita satuin sama innernya. Innernya kayak gini yang udah saya selesaiin duluan. Nanti resletingnya kita pasang di sini dulu. Sorry, maaf. Udah ada kadang Sama ya? terpasang ya. Iya. Yang kadang terpasang terus nanti dipasang di sini. Jadi bentuknya kayak sandwich aja nantinya. Begini. Nanti dia ketemu baik. Kayak nggak ada yang jahat ya di sini. Enggak ya? ada di sini. Nah, ini udah selesai jadi. Alright. Gitu doang, gampang kan? Jadinya kayak gini. Wow, aku pinjam dulu ya Mbak. Nggak bawa pulang kok, biarpun aku udah naksir banget, ya nggak sih? Nah, tadi aku nih nge-review dikit nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Jadi di mana? Tadi kan ini ada hasil tindasan. Jadi tuh jahitannya tuh kuat banget loh. Ini beneran aku nggak bohong. Ini honest review from me ya. Dan juga tentunya untuk innernya sendiri nih nggak kaleng-kaleng, tebal banget tuh. Kelihatan nggak ada terawang-terawangannya nggak ada kan? Nah, terus juga ini semua udah diperhitungkan dengan matang ya sama Mbak Emi. Ada yang bagian sini biasanya aku taruh buat kaca, lipstick, pensil alis sama sikatnya. Terus kalau bagian sini biasanya aku taruh buat barang-barang antiseptik. Terus ini di dalamnya nih bisa taruh handphone lah, bisa apalah. Ini bagus banget sih kualitasnya nih, nggak kaleng-kaleng loh. Handmade buatan lokal anak Indonesia yang cantik juga, menarik dan juga baik hati. Dan untuk hasil jahitannya sekali lagi bagian luarnya nih nggak kaleng-kaleng nih, rapi banget, keren banget. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini aku balikin lagi ke Mbak Emi. Oke. Jadi itu dia proses pembuatan tas cantik, menarik dan juga ciamik ini. Dan pastinya juga sesaat lagi kita bakalan kembali lagi ya Mbak Emi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol karena minuman kita belum habis. Kalau kita langsung aja, yuk kita balik. Yuk, let's go. Yuhu. Akhirnya kita kembali di sini. Seru banget gak tadi Sobat Joni? Seru ya. Mbak Emi tadi makasih banget loh udah ngajarin aku, udah potong pola kita. Terus juga tadi aku udah menjahit, nggak tahu itu bentuknya jadi apa. Tapi aku happy banget. Akhirnya aku mendapatkan pengalaman baru loh. Thank you banget Mbak Emi. Sama-sama. Ngiming-ngiming Mbak Emi, aku mau tanya dong. Itu kan ternyata di studionya tadi banyak sekali tuh produk-produknya. Kalau seandainya aku pengen ngeliat produk lengkapnya, itu ada katalog online-nya nggak sih Mbak? Ada, aku punya Instagram Mirecraft, TikTok juga ada, Mirecraft juga. Jadi kalau mau lihat-lihat ya bolehlah di situ. Oh baik, jadi bisa langsung aja mari cek Mirecraft yang ada di kolom bawah ini ya. Ingat, tim editor, kamu harus bekerja. Dan untuk kalian semua yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen di bawah kira-kira kedepannya kita mau ngebahas tentang apa lagi ya.
Ngomong-ngomong juga nih untuk Sobat Joni sekalian, kita juga masih banyak sekali konten-konten yang gak kalah inspiratif dan juga menarik. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram yaitu JNE_ID dan juga untuk YouTube-nya yaitu JNE. Akhir kata, kayaknya kita harus pamit undur diri dulu ya Mbak Emi. Saya Brenda Kwan dan Emi di sini. kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang sangat menarik dan juga menggelitik. Pastinya masih di Cerita Joni. Dadah!